tindakan pidana Wow, terhadap ternyata denda pelanggaran PPKM di Cilegon masuk kas provinsi. jadi artinya kalau ada Dalam rangka penegakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4 di lingkungan Kota Cilegon, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP, Kota Cilegon, terus berupaya melakukan proses penegakan disiplin kepada masyarakat. Sekretaris Dinas Polisi Pamong Praja Kota Cilegon, Sukroni, mengatakan personil Satpol PP yang bertugas pada pos penyekatan dari awal diberlakukan PPKM hingga saat ini terus bertugas di 5 posko penyekatan. kita intinya melanjutkan PPKM di Kedun kemarin level 3. Pada intinya kita hanya dalam pengetatan sekarang di sektor non justisi, artinya kalau di kegiatan itu ada pelonggaran, cuma perbedaannya dengan level 3 itu kita ada perbedaan pelonggaran masalah terutama kuliner, artinya kuliner bisa buka tapi dengan cara take away gitu. Tapi proses atau operasionalnya untuk menertibkan dan untuk menegakkan disiplin masyarakat tetap ada dilakukan seperti hanya di level 3, artinya level sebelumnya dari tanggal 3 sampai tanggal 20. Kemudian kita lanjutkan lagi tanggal 20 sampai tanggal 25, kemudian 26 sampai tanggal 2 Agustus. Nah, ini pada pokoknya sama. Giatnya itu yang pertama tetap penyekatan di 4 titik, Satpol PP tidak ditarik, artinya masih aktif kita pengamanan di penyekatan 4 titik. Kemudian ada logika dukung yang tetap itu di posko COVID terpadu di Pemda. Itu setiap hari dan setiap shiftnya itu 6 orang. 6 kali 3 berarti 18 karena ada shift 3. Shift setengah itu jam 8 sampai jam 4, kemudian diganti jam 4 sampai jam 12, jam 12 sampai jam 8. Itu setiap shift 6 orang. Nah, ini dalam hal ini mungkin tidak ada lelah, tidak lelah untuk Satpol PP. Nah, ada lelah karena itu sudah bukan kewajiban. Ya kalau tuntutan fisik, kasihan juga kita sudah fisik. Nah, ini diperpanjang lagi, tapi demi masyarakat ya kita tetap loyalitas ditegakkan. Intinya kami terutama dari unsur Satpol PP mengimbau kepada masyarakat ya kan kita kesadaran tetap menjaga melakukan prokes, artinya 3M setidaknya. Kita memakai masker jangan lupa setiap keluar rumah. Kemudian bagaimana caranya kalau umpamanya habis dari luar cuci tangan, dan kita terutama harus menghindari kerumunan yang Lebih lanjut, Sukroni menerangkan dalam pelaksanaan penegakan disiplin pihaknya telah melakukan beberapa sanksi kepada pelanggar, dan kini sanksi sudah mengarah kepada sanksi tindak pidana ringan. Sanksi sudah, kemudian kita denda hal itu belum dilakukan, kemudian kita melakukan tindakan pidana ringan. Nah, tindakan pidana ringan sudah kita lakukan merak 1 kali. Nah, ini kita hambatannya tergantung jadwal Pak Hakim. Nah, untuk di Cilegon kemarin kita sudah melakukan kepada 28 orang, baik itu usaha kecil juga tidak perorangan gitu personal. Nah, itu 28 orang itu sudah ditipiring. Nah, jadwal mungkin di bulan posisi Agustus akan dilakukan lagi tindakan pidana ringan. Sukroni menjelaskan bahwa sanksi tindak pidana ringan kepada pelanggar dikenakan denda yang besarnya disesuaikan dengan klasifikasi golongan. Nah, ini tindakan pidana sudah mengacu pada acuan denda. Acuan denda yang ada baik itu di Perda nomor 1 tentang COVID, kemudian tentang masalah di keputusan wali kota, baik itu nomor 51, sekarang yang nomor 179. Ini artinya nanti tipiring itu dendanya berdasarkan klasifikasi. Jadi klasifikasi kalau umpamanya dia golongannya golongan terendah, itu kan di aturan itu untuk perorangan 100.000. Nah, untuk pengusaha kecil itu maksimal 300.000. Nah, rata-rata ini diambil adalah maksimal. Jadi 100.000, rata 50.000 tidak pakai masker kalau melihat.
Karena nanti ke hakim itu akan menanyakan, Bapak usahanya apa? Kalau kami usahanya umpamanya tidak berlaku usaha, nah itu akan ringan nanti gitu. Nah ini artinya yang ditindakan pidana ringan itu harus bayar denda. Nah di sini kita menerapkan denda, Jadi pertama penerapan sanksi. Kalau sanksi itu hanya sifatnya suruh push up ataupun baca Pancasila, gitu. Nah untuk denda kita dibawa kepada TVRI. Namun, Sukroni mengaku bahwa denda yang dikenakan kepada pelanggar kemudian akan menjadi kas Provinsi Banten. Hal tersebut dikarenakan aturan denda mengacu kepada aturan milik Provinsi Banten. Berhubung ini kita pakai perdanya perda provinsi, kita pakainya perda provinsi, otomatis uang kasnya uang provinsi, karena juga hakim dan jaksa itu dari provinsi, dari pengadilan negeri, pengadilan negeri, bukan dari Kejari, bukan pengadilan negeri provinsi. Jadi otomatis yang didenda itu yang melanggar langsung kepada kas daerah provinsi, tapi dengan bayar itu kepada unsur tim kejaksaan yang ada di persidangan itu yang terpilih. Jadi dalam hal ini kita Satpol PP tidak memegang uang ataupun bagaimana. Karena hal tersebut, Sukroni mengusulkan agar ada perubahan infrastruktur hukum, sehingga denda atas pelanggaran masuk dalam kas daerah Kota Cilegon. Itu yang harus dirubah itu adalah infrastruktur hukum. Infrastruktur itu hukum itu sendiri dari mulai Perda mengatakan harusnya bahwa tindakan pidana terhadap pelanggar prokes itu harusnya seperti tilang. Nah ini infrastruktur harus berubah, artinya apa? Setiap pelanggar kemudian kita beracarakan dia bayar ke kas daerah atau wisata udah bayar, kayak boleh pemanya warung atau yang lain buka lagi. Jadi artinya kalau ada keringanan, artinya bukan keringan proses mekanisme gitu ya, ya kita harus tanggung jawab itu. Kalau bisa seperti tilangan gitu, melanggar langsung tempat-tempat langsung kas daerah ke bayar ke Bank BJB atau yang lainnya. Daerah Cilegon maksudnya Pak ya? Daerah Cilegon maksudnya? Kota Cilegon maksudnya gitu. Jadi otomatis di sini infrastruktur dari Perda ke Perwal atau Perdanya itu harus berubah. Macam itu, setiap denda harus bayar langsung pada kas daerah gitu.